Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Di video kali ini kita sudah memasuki series atau capture kelima untuk video series belajar pemrograman basic dasar. Nah, di capture 5 ini kita akan membahas tentang golang konstans ya, atau konstanta di golang ya. Oke, langsung aja. Nah, materi pada video kali ini nanti kita akan membahas konstan dan sintak konstan di golang seperti apa. Lalu nanti kita juga membahas contoh mendeklarasikan konstan di golang gitu ya. Nah, terakhir nanti kita juga kasih contoh juga untuk cara mendeklarasikan multiple konstan di golang ya. Oke, kita langsung aja ke materi. Nah, konstan di golang atau konstanta ya di golang. Nah, konstan adalah variabel yang memiliki nilai tetap yang tidak dapat diubah. Nah, jadi kan sebelumnya kita belajar variabel ya sebelum video sebelum ini. Nah, bedanya konstan itu dia value-nya ketika ditetapkan dia tidak dapat diubah lagi gitu ya. Kalau variabel kan kemarin bisa ya, masih bisa diubah lagi di bawahnya gitu ya. Setelah ditetapkan, kalau konstan enggak. Jadi dia sifatnya mungkin hanya dibaca saja gitu ya, read only lah ya. Oke. Untuk membuat konstan kita bisa menggunakan keyword cons gitu ya. Jadi cons nanti diikuti nama variabelnya gitu ya. Kalau variabel kan var kemarin keywordnya ya, atau titik dua sama dengan. Kalau di konstanta enggak, cons aja, dia nggak bisa pakai titik dua sama dengan gitu ya. Nah, ini sintaksnya nih untuk membuat konstan. Cons, lalu diikuti dengan nama konstantanya, lalu tipe datanya, lalu sama dengan value-nya langsung ya dalam satu baris. Seperti ini. Nah, value konstan harus ditetapkan pada saat mendeklarasikannya. Nah, value ini harus ditetapkan pada saat mendeklarasikannya ini langsung. Nggak bisa terpisah kayak variabel kan bisa ya, misalkan var nama variabel tipe gitu, lalu di bawahnya baru tuh nama variabelnya sama dengan value-nya gitu, itu bisa. Tapi kalau konstanta enggak, dia langsung ya kayak gini, value-nya harus langsung ditetapkan gitu ya. Oke, nama konstan biasanya ditulis dengan huruf besar agar memudahkan pembeda antara konstan dan variabel. Ya biasanya sih penulisannya gitu ya teman-teman, nama konstantanya ini ditulis dengan huruf besar sih gitu. Jadi biar bisa memudahkan nanti pas manggil konstanta apa variabel gitu ya. Jadi kita kelihatan bedanya gitu ya. Nah, terakhir konstan bisa dideklarasikan di dalam maupun di luar fungsi ya. Jadi sama kayak variabel dengan keyword var, konstanta juga bisa dideklarasikan di dalam dan di luar fungsi juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh membuat konstanta di golang ya, teman-teman. Seperti ini. Mungkin kita langsung aja kali ya di penjelasannya di kode editor agar bisa langsung praktek juga ya. Oke. Seperti biasa ya teman-teman, nanti buka dulu VS Code-nya gitu ya. Lalu jangan lupa bikin foldernya dulu gitu ya. Kalau di sini saya mungkin kasih nama konstan gitu ya. Konstan gitu. Oke. Nah, ini kita buka ke VS Code-nya gitu ya. Oke, udah kebuka nih. Kita bikin seperti biasa, kita bikin file main.go gitu ya. Nah, oke, kita bikin seperti tadi ya di contoh tadi. Pertama biasa bikin package main, lalu file main. Nah, di sini kita bisa deklarasikan konstantanya, bisa di dalam, bisa di luar. Kita coba ya.
Jangan lupa import FMT nya ya, sudah otomatis kalau pakai ini ya, extension Go. Nah, ini kurang lebih sintaks untuk membuat konstanta ya. Oke, ini kita bahas ya. Tadi kan dijelasin bahwa sintaks ini, nah ini seperti ini kan, pertama const, lalu diikuti dengan nama konstantanya ya kan tadi, lalu diikuti dengan tipe datanya, lalu sama dengan value-nya gitu ya. Nah ini langsung satu baris gini ya. Ini juga bisa gini, const nama konstantanya lalu langsung value-nya. Ini enggak dituliskan tipe datanya juga boleh, karena nanti tipe datanya ini disimpulkan oleh compiler berdasarkan nilai value-nya. Misalkan value-nya bilangan bulat gini, berarti nanti dia menyimpulkan ini integer gitu ya. Nah, ini kita langsung cetak konstantanya di sini gitu ya. Nah, sebelumnya kan value konstanta ini harus dideklarasikan dalam satu baris ya, nggak bisa kayak variabel misalkan gini ya. Kan contohnya const sama dengan ini. Nah, di bawahnya kan kalau variabel kan bisa ya, dia di kayak gini gitu. Nah, dia nggak mau tuh, error. Dia bilang missing constant value syntax ya, tuh. Jadi value-nya ini nggak ada, missing ya gitu. Tuh, ininya unknown. Jadi dia langsung nggak bisa dipisah gini. Kalau variabel bedanya bisa ya. Itu kalau konstanta dia harus langsung di sini. Value-nya harus langsung ditetapkan di sini. Nggak bisa kosong ya. Oke. Nah, konstanta kan tadi bisa dideklarasikan di dalam dan di luar fungsi ya, kayak gini. Ini di luar fungsi, ini fungsinya, ya kan? Ini di luar, berarti ini contohnya di luar fungsi kita mendeklarasikan. Kalau di dalam juga bisa di sini, sebenarnya sama. Nah, ini di dalam fungsi kayak variabel, nah ini juga bisa sama kayak gini. Gitu. Jadi konstanta bisa ya di dalam dan di luar fungsi. Oke. Ketika kita, nah ini udah selesai misalkan gini, kita jalanin dulu programnya ya. Go run main.go. Nah ini dia akan mencetak value dari si konstantanya 10 dan 5 ya. Tuh. Oke. Kalau integer ini nanti kita bahas di materi setelah ini ya. Integer nanti ada materi tersendiri. Kalau integer ini penjelasan singkatnya itu adalah dia menyimpan bilangan bulat ya, mungkin seperti 123 sampai minus 123 sampai minus 123 gitu ya. Atau nanti ada penjelasan lebih lengkapnya tentang tipe data setelah materi ini ya. Ada juga string yang menyimpan teks seperti hello world gitu ya. Dia pakai tanda kutip, lalu float menyimpan angka desimal, boolean untuk menyimpan dua status tipe data yaitu true dan false gitu ya. Nanti kita bahas lengkap setelah materi ini. Ini kita anggap ini integer itu bilangan bulat ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, oke, jadi konstan tidak dapat diubah ya. Dia read sifatnya hanya bisa dibaca atau read only ya. Nah, contohnya seperti ini, kita membuat konstanta pi nilainya 3.14, 3,14, lalu nah, ini kan udah dideklarasikan nih nilainya, value-nya nih. Nah, ini teman-teman ubah di sini si konstantanya sama dengan 10 diubah jadi 10. Jadi ketika kita print, dia akan error nih. Nah, errornya kita lihat cannot assign to p. Jadi nggak bisa nih di assign ini karena dia nggak dapat diubah ya kalau konstanta. Bedanya kalau variabel itu beda, bisa diubah nilainya. Kalau konstanta nggak bisa, dia nilainya tetap. Kalau udah ditetapkan di sini ya udah, dia nggak bisa diubah lagi. Kita coba buat ya.
Misalkan kita coba yang di dalam fungsi ya, cons p, nah itu. Nah udah ditetapkan, lalu kita ubah p misalkan 10. Nah ini sebenarnya error nih, kelihatan tuh cannot assign. Kalau kita jalanin, nah ini error di balis 10 dia bilang nih. Ini dia cannot assign p ya. Jadi konstanta, dia udah nggak bisa diubah nilainya. Nilainya tetap ya. Kalau variabel, kalau ini misalkan teman-teman variabel, coba ya ngetes tuh variabel nggak error dia. Kalau variabel dia nilainya masih bisa diubah ketika sudah ditetapkan tuh. Harusnya kan ini sorry yang paling bawah ya 10 nya. Atau misalkan ini biar beda ini. Nah ini 20. Bisa kan dia dirubah kalau variabel, ya kan? Nah tapi kalau konstanta bedanya dia nggak bisa dirubah setelah ditetapkan gitu ya teman-teman ya. Jelas bedanya ya. Nah ini nggak bisa. Oke ya. Ini kita komen dulu aja. Kita kasih komen dulu, tidak dapat diubah nilainya. Oke, itu. Oke, kita lanjut ke slide ya. Nah, jadi konstanta juga bisa dideklarasikan multiple konstanta ya dalam satu blok gini. Jadi keywordnya const, terus nanti diikuti dengan kurung buka kurung tutup gitu ya. Nanti dimasukkan di dalamnya nih si nama konstantanya, lalu tipe datanya, lalu value-nya gitu ya. Ini bisa juga dia dimasukkan string juga ya, nggak harus integer atau number gini ya gitu ya. Kita coba ya deklarasi multiple konstanta ya. Oke, kita coba di bawahnya ya sini. Di atas aja ya. Di luar fungsi ya. Coba cons kurung buka kurang tutup. Nah, di sini dimasukin x integer sama dengan 10. Sorry, ini huruf besar ya. Kita pakai huruf besar aja. Nah, gini. Oke, ini deklarasi multiple variabel ya. Enak ya dilihatnya, satu blok ini kelihatan lebih mudah dibaca kalau cons untuk ini. Jadi penyebutan consnya juga hanya sekali aja. Kalau ini kan dia 2 kali gitu ya. Kalau satu-satu nanti bebas ya teman-teman mau gini juga bisa. Jadi consnya ini cuma sekali, nanti tinggal masukin di dalam bloknya ini nilai-nilai konstantanya. Ketika kita jalankan, nah ini ya, ketika kita jalankan hasilnya ini 10 3.14 hello world sama dengan ini gitu ya. Jadi konstanta juga bisa untuk dideklarasikan multiple variabel ya. Oke, selesai untuk ini.
Nah, selesai nih materi konstantanya. Jadi, konstans adalah variabel yang memiliki nilai tetap dan tidak dapat diubah ya setelah dideklarasikan. Seperti tadi kita lihat contohnya ya, sudah kita praktekkan. Lalu value konstan harus ditetapkan pada saat mendeklarasikannya ya. Jadi seperti tadi ya, ketika dia dideklarasikan terpisah, dia nggak bisa error ya. Jadi harus value-nya langsung dideklarasikan dalam satu baris itu. Nah, biasanya kebutuhan konstan itu biasanya dibuat untuk digunakan di berbagai source code. Jadi kita kayak bikin kumpulan konstan ya dalam satu kode gitu ya. Nanti lalu digunakan di beberapa kode program lainnya gitu. Biasanya untuk kebutuhan konstanta itu seperti itu sih ya teman. Beda sama variabel, yang kalau variabel kan eh, di mana aja kita pakai ya untuk membuat variabel ya. Kalau konstanta biasanya sih kebutuhannya hanya untuk itu aja sih, jarang juga dibuat ya. Nanti tergantung program teman-teman juga ya, kalau emang itu nilainya tetap ya pakai konstanta aja gitu ya. Jadi biar aman, nggak bisa diubah-ubah nanti di bawahnya sama misalkan program lain atau gimana ya, disesuaikan dengan programnya. Oke. Nanti teman-teman nih kalau yang ketinggalan atau pengen ngelihat source code kode-kode program yang series pemrograman Golang Basic, saya kumpulin di sini semua. Nanti kalau buat yang mau lihat, kalau ketik tadi pada bareng-bareng pada saat video berlangsung juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti ini saya taruh deskripsi linknya juga di deskripsi video YouTube ini. Nanti bareng sama slide-nya juga saya ini juga ya, saya share juga ya di deskripsi ya. Seperti itu. Oh iya, jangan lupa nanti teman-teman untuk eh, explore lagi ya di dokumentasi untuk ininya, Golangnya ya, untuk konstanta dan yang lainnya ya. Biasanya untuk dibiasakan membaca dokumentasi eh, resminya gitu ya, selain belajar dari sumber-sumber lain gitu ya, karena penting untuk membaca dokumentasi resmi gitu ya, dan untuk mengeksplor yang lainnya, karena saya juga nggak mungkin ngejelasin semuanya. Jadi itu aja yang bisa saya jelasin, nanti teman-teman bisa eksplor lagi yang penting-penting aja dijelaskannya. Jika ada yang lain, teman-teman bisa eksplor yang lain ya. Oke, cukup sekian video kali ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, tolong untuk like, lalu minta tolong untuk sharing juga ke teman-teman yang lain biar kita sama-sama belajar, dapat manfaatnya ya. Lalu kalau ada saran, kritik atau yang mau ditanyakan atau apapun itu, komen di bawah ini ya, nanti saya balas. Dan teman-teman jangan lupa subscribe video ini, karena habis video ini juga ada video selanjutnya nextnya, biar teman-teman nggak ketinggalan ya. Oke, segitu aja untuk materi kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Oke.